Happy birthday gerejaku. Walau dunia semakin sulit, ku tak bisa bebas lagi. Kerja sekolah beribadah, semua sulit karena harus online. Jawab pun harus scan barcode, ke gereja juga sama scan barcode. Naik pesawat dan kereta juga harus colok hidung swab. Tetap harus pergi kerja, tetap harus ke sekolah, apalagi ke gereja protes yang utama syukur bagi namamu, penyertaanmu menguatkanku, tetap akan ku jalani dengan berseri. Yuk kita semua happy. Mall pun harus scan barcode, ke gereja juga sama scan barcode. Naik pesawat dan kereta juga harus colok hidung swab. Semangatku kan membara, Rayakan ulta gereja, GKI Gejayan ke-22. Syukur bagi namamu, penyertaanmu menguatkanku, tetap kan ku jalani dengan berseri. Yuk kita semua happy. Happy birthday gerejaku, GKI Gejayan kedua-dua, terus menjadi berkat, tetap semangat. Yuk kita semua happy. Happy birthday gerejaku, GKI Gejayan kedua-dua, terus menjadi berkat, tetap semangat. Yuk kita semua happy. Happy birthday gerejaku, GKI Gejayan kedua-dua. Shalom, Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih. Majelis Jemaat GKI Gejayan menyampaikan selamat beribadah kepada semua warga jemaat dimanapun berada yang mengikuti siaran live streaming. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Bersama ini kami informasikan beberapa warta lisan sebagai berikut. Yang pertama, Majelis Jemaat GKI Gejayan berencana meneguhkan beberapa penatua baru dalam ibadah umum terbatas pada hari Sabtu 23 April 2022 pukul 16.00 WIB. Kami mohon partisipasi jemaat untuk dapat memberikan usulan nama-nama yang dapat dicalonkan sebagai penatua baru. Usulan nama diterima paling lambat tanggal 7 Maret 2022 dalam amplop tertutup. Daftar nama jemaat yang dapat diusulkan sebagai calon penatua
dapat dilihat dalam tautan yang tertera dalam Warta Jemaat. Kedua, doa malam dilaksanakan pada hari Selasa 8 Maret 2022 via Zoom. Yang ketiga, kelas School of Counseling atau SOC membuka pendaftaran kelas baru angkatan ke-13 tahun 2022. Pembukaan kelas baru ini akan diawali dengan webinar pada hari Selasa 8 Maret 2022 pukul 18.00 WIB via Zoom. Webinar ini juga terbuka untuk umum selama kuota Zoom masih memenuhi. Yang keempat, sakramen baptis anak akan dilaksanakan pada hari Jumat 8 April 2022 pukul 16.00 WIB. Sakramen baptis dewasa dan CD dilaksanakan pada hari Sabtu 9 April 2022 pukul 16.00 WIB. Apabila peserta baptis anak tidak banyak, maka pelaksanaannya akan disatukan dengan baptis dewasa dan CD. Percakapan pastoral untuk baptis dewasa dan CD dilaksanakan pada hari Rabu 9 Maret 2022 pukul 18.00 WIB melalui Zoom. Sedangkan untuk baptis anak akan diinfokan kemudian. Pendaftaran dibuka sampai dengan hari Minggu 6 Maret 2022. Pendaftaran di kantor gereja pada setiap jam kerja. Kelima, persekutuan keluarga wilayah dilaksanakan pada hari Kamis 10 Maret 2022 via Zoom sesuai wilayah masing-masing. Keenam, Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan aksi puasa Paskah secara non-tunai dengan mencantumkan angka 5 di belakang angka persembahan. Persembahan aksi puasa ini dilaksanakan sampai dengan Kamis Putih pada tanggal 14 April 2022. Persembahan ini akan digunakan untuk pelayanan bidang kesaksian dan pelayanan. Ketujuh, dalam ibadah pada hari ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur bulanan. Kedelapan, tim Diakonia Transformatif melalui Depot Tetulung mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berbagi kasih dengan sahabat Tetulung melalui Depot Tetulung dengan cara menjadi donatur untuk aksi diakonia dalam bentuk dana, natura atau sembako, ataupun pakaian bagus pakai. Donasi bisa disampaikan melalui kantor Pondok Tetulung ataupun transfer. Jemaat dapat melihat warta jemaat dan katalog Tetulung secara lengkap dengan melihat akun atau link media sosial GKI Gejayan. Ibadah pada hari ini dengan tema Gereja Teguh dan Menang dalam Pencobaan, Pelayan Firman Pendeta Paulus Lee. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersaat teduh sejenak. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu jemaat terkasih dimanapun berada. Apa kabar hari ini? Saya yakin kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita untuk menyambut hari Minggu ini dengan datang beribadah kepada Tuhan. Minggu ini merupakan minggu pertama
masa Prapaskah, mari kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita, pikiran kita untuk mengikuti ibadah ini dengan baik. Kiranya cahaya Tuhan yang hadir di antara kita pada Minggu Prapaskah pertama ini membawa semangat untuk teguh dan menang dalam pencobaan. Marilah kita memulai ibadah ini dengan berbalasan mengatakan, "Kepadamu ya Tuhan, kami mengangkat jiwa kami." Ajari kami jalan-Mu ya Tuhan, tunjukkan jalan-Mu dan tuntunlah kami dalam kebenaran-Mu. Percayalah pada Tuhan, Ia yang tidak akan mempermalukanmu. Bergembiralah karena Tuhan dan bergembiralah karena keadilan Tuhan. Bersoraklah dengan kegembiraan semua orang yang jujur. Mari jemaat kita mengawali ibadah Prapaskah kita dengan mengucapkan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. Shalom
Shalom jemaat sekalian, di masa Prapaskah ini kita memasuki Prapaskah yang pertama dengan kerinduan dan semangat untuk makin menghayati kehidupan dan pergumulan kehidupan. Karena itu dekorasi kita menggambarkan carang-carang yang kering dan daun-daunan yang katakanlah sudah kering layu. Ini menggambarkan kehidupan yang buram seperti suasana dunia saat ini yang sedang dipenuhi dengan pandemi, juga ada kekerasan, peperangan, ada begitu banyak tragedi kemanusiaan, ada begitu banyak tragedi kehidupan keluarga, ada banyak tragedi generasi muda dan seterusnya. Nah, di tengah keprihatinan inilah kita dipanggil untuk menghayati karya Allah dan menghadirkan karyanya. Karena itu saya sapa jemaat yang hadir mengikuti ibadah ini secara online, baik melalui YouTube maupun secara Zoom. Apa kabar semua? Halo, saya lihat ada Bu Endah, ada Bu Rina, ada Bu Heni, ada Bu Sembiring, dan wah banyak sekali ya. Ada Pak Monovan dan Ibu, juga Immanuel ya, juga ini ya, halo ya. Senang ketemu. Ini maaf saya tidak memakai kacamata jadi saya nggak lihat ini dengan baik. Oh ya, Immanuel itu betul itu ya. Saya wajahnya nggak asing ini. Ya, halo Immanuel ya. Juga teman-teman yang lain, Bu Bambang, Pak Bambang, Bu Liana dan sebagainya. Senang ketemu, dan kiranya bagi jemaat yang ingin didoakan bisa mengirim pakai live chat. Akan kita doakan dalam ibadah. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, kita menyambut Prapaskah ini dengan semangat, karena sekaligus hari ini kita juga merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-22 yang seharusnya didewasakan pada waktu itu tanggal 3 Maret 2000, tapi karena ibadah hari Minggu terdekat ini ya kita rayakan di hari ini. Jadi ini istimewa Prapaskah 1 dan HUT GKI Gejayan. Mari kita melanjutkan ibadah kita dengan mengakui segala dosa kita. Saudara yang terkasih, sebagai manusia biasa, kita tidak pernah luput dari kelemahan dan dosa. Seringkali melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja, kita telah mengecewakan hati sesama kita, bahkan juga Tuhan. Saat ini, mari kita menundukkan kepala kita sejenak, menyatakan semua pengakuan dan penyesalan kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami terlalu sering memuaskan keinginan kami sendiri sebelum memikirkan orang lain. Kami mengambil resiko yang tidak perlu, yang membahayakan diri kami sendiri dan orang-orang di sekitar kami. Kami mencari kekuasaan di tempat yang salah dan gagal untuk membiarkan Engkau memerintah dalam hidup kami. Bantu kami untuk berpaling dari semua yang menghalangi kami menyembah-Mu saja. Kami mohon dalam nama Yesus. Amin. Mari jemaat kita dengan bangkit berdiri kita menerima berita anugerah yang dibacakan dari Mika 7 ayat 18 sampai 19.
Firman Tuhan mengingatkan kita, anugerah Tuhan demikian. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari dengan segenap hati kita mengangkat pujian serta menyembah Tuhan Sang Raja Keagungan atas kasih setianya yang kekal pada setiap kita. Kita angkat pujian, tinggi namamu dipuji. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Berikan sorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Raja Mari jemaat kita akan bersama-sama berdoa sebelum membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Tuhan, kami sungguh ingin meninggikan dan memuji nama-Mu melalui seluruh kehidupan kami. Karena itu kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya firman-Mu itu selalu menerangi jalan-jalan kami. Karena sering kali kami dalam jalan-jalan kegelapan. Seringkali pikiran dan hati kami dipenuhi dengan kegelapan kehidupan.
Bahkan mungkin pengalaman-pengalaman pahit menggelapkan segala cara berpikir kami. Karena itu kami butuh firman-Mu ya Allah untuk kembali melihatkan kami jalan terang mana yang harusnya kami pilih. Di dalam nama Yesus kami serahkan waktu pemberitaan firman ini. Pimpinlah kami Tuhan, terangilah kami dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan menanamkan benih-benih firman itu di hati, pikiran, dan hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 10, ayat 8b sampai dengan 13. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 10, ayat 8b sampai dengan 13. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang akan kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dengan orang Yunani. Karena Allah yang satu ini adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur 91. sebab Tuhan tempat berteduh. Tulah takkan mendekati kemahmu, sebab malaikat menjagamu.
dan kakimu takkan terbentur batu, sebab malaikat menatangmu. Singa dan ular tedung kau langkahi, sebab malaikat menjagamu. Ya Allahku, ku percaya Engkaulah perlindunganku. Ya Allahku, ku percaya Engkaulah perlindunganku. Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan 13. Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan 13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi kata Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati, dan menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bertobatlah dan balik pada Bapa, janganlah kau keraskan hatimu. Dia siap
menantimu. Bertobatlah pada Bapa. Saudara, tema-tema pertobatan sangat cocok di masa Prapaskah. Karena itu kita mengatakan Hosiana, Hosiana, Hosiana. Kenapa kita mengatakan Hosiana? Sebenarnya kan ungkapan yang kaitannya dengan Hosana. Ketika Yesus masuk dalam Minggu Palma itu ya, ke Yerusalem. Hosana artinya kita memuliakan Tuhan dan kita memohon keselamatan. Hosiana, muliakan Tuhan. Tuhan datanglah, selamatkanlah saya yang penuh dengan dosa dan kelemahan. Nah, itulah pertobatan yang dibutuhkan. Nah, ngomong-ngomong soal ini saudara, wah, saya ingat ada sebuah kisah ya saudara, tentang musang dan burung yang sangat cantik dan elok. Wah, burung ini kan mestinya terbangnya tinggi ya kan, tidak bisa kan mestinya burung ini jadi mangsa musang yang jahat kan nggak bisa. Tapi saudara, sang musang tidak kehilangan akal. Sang musang lalu mendekati burung itu. Dia berkata walaupun dia jauh di bawah, karena burung itu ada di puncak pohon. Dia berkata, burung yang cantik dan elok, aku begitu mengagumimu. Aku adalah pengagummu. Bolehkah aku melihat keindahan bulu-bulumu dan kecantikanmu dari dekat? Wah, dipuji cantik dan elok. Si burung itu, wah kepalanya besar. Wah, nggak tahu kalau burung kepala besar kayak apa ya. Kepalanya besar, wah aku cantik dan elok. Lalu ditambah lagi, si musang berkata, di seluruh hutan ini tidak ada yang lebih cantik daripada engkau. Wah, lebih lagi si burung ini mungkin jantungnya megap-megap gitu ya. Lalu si musang bilang, bolehkah aku mengagumi bulumu yang begitu indah dan halus itu? Katanya tidak ada yang lebih halus daripada bulumu. Dia lalu si burung itu karena ingin menyombongkan diri, dia terbang lebih dekat dan mendekati musang. Wah, sambil mungkin membuka sayapnya. Wah, sang musang bilang, wah, ternyata benar. Kamu begitu cantik dan elok, bulumu begitu indah. Wah, bolehkah aku menyentuh bulumu yang lembut itu? Wah, sang burung itu kembali, wah, silahkan, sambil mungkin sombong begitu ya. Dekat, musang tidak menyanyikan waktu, cak, habislah burung itu diterkam sang musang. Saudara, hati-hati juga. Karena iblis dan seluruh kehidupan yang keras ini tahu-tahu bisa membuat kita celap, ditangkap, dijatuhkan, diplesetkan. Karena memang Yesaya 2 mengingatkan kita saudara, manusia yang sombong akan direndahkan, orang yang angkuh akan ditundukkan. Hati-hati saudara, kesombongan keangkuhan seperti gambaran burung tadi. Daniel pasal 5 mengingatkan kita tentang Raja Nebukadnezar yang begitu hebat, sukses dalam membangun istananya, sukses dalam segala hal. Tapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan. Wah, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Saudara, karena itu hati-hati dengan beberapa hal yang tadi saya garis bawahi dalam teks ini. Sombong, angkuh, tinggi hati, keras kepala. Wah, itu bisa menjadi seperti ini. Saya jadi ingat dengan kulit pisang. Kulit pisang ini saudara, kalau dibuang sembarangan, kita bisa kepleset karena kulit pisang. Pisangnya enak, kulitnya ini kalau ada bisa jatuh, bisa kepleset, ya kan? Walah, ini malah, ini juga, licin banget ini. Oh, ada kerikil saudara. Bentar, saudara mungkin nggak melihat ya. Tapi ternyata di altar ini ada kerikil kecil. Kerikil ini juga bisa membuat kita kepleset. Apa yang bisa membuat kita jatuh kepleset seperti kulit pisang menjatuhkan kita atau kerikil ini? Yaitu kesombongan, keangkuhan, tinggi hati, keras kepala. Wah, itu bisa menjadi jebakan yang mengerikan saudara. Nah, Pak, tapi kan saya kuat Pak. Enggak kayak burung itu. Ayo kita belajar. Bagaimana dalam teks kita Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Yesus itu sedang kuat. Nah, di ayat yang pertama dikatakan Yesus penuh dengan Roh Kudus. Bayangin saudara. Penuh dengan Roh Kudus. Dia juga
baru kembali dari dibaptis dari sungai Yordan, jadi sedang kuat. Dan iblis tahu manusia yang kuat itu juga bisa lemah, atau kekuatan manusia bisa menjadi titik lemahnya. Bahkan iblis tahu ketika orang merasa dirinya hebat, hati-hati, bisa kepleset seperti diplesetkan kulit pisang ini, saudara, atau kerikil yang kecil. Iblis cukup ngasih kerikil kecil, kepleset, orang bisa jatuh dalam kesombongan. Nah, karena itu iblis menganggap situasi Yesus itu saat yang tepat untuk dicobai. Saudara, karena itu hati-hati ya. Yesus saja dicobai, apalagi saudara dan saya. Padahal Yesus sedang penuh dengan Roh Kudus, selesai di dalam puasa 40 hari tidak makan. Jadi kan secara spiritual itu Yesus sedang kuat. Iblis tahu waktu yang tepat. Hati-hati saudara, di ayat 13. Iblis selalu mencari waktu yang tepat. Dan salah satu caranya yaitu meninggikan. Wah, seperti musang tadi ya. Wah, kamu hebat loh, kamu hebat loh. Ayo kita lihat jebakan iblis pada Yesus. Ada 3 cobaan. Yang pertama, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Wih, itu ngeri sekali, saudara. Yesus memang anak Allah, pantas bisa berbuat segalanya. Punya kuasa mengubah jangankan batu atau gunung menjadi apapun bisa. Jadi ini jebakan seperti si musang pada si burung yang cantik tadi. Engkau kan anak Allah, apa sulitnya mengubah batu ini jadi roti? Apalagi engkau 40 hari tidak makan. Wah, kalau Yesus seperti burung yang congkak tadi, menuruti iblis, batu jadi roti karena ingin menunjukkan memang kok aku anak Allah. Ya, Yesus jatuh di dalam keangkuhan, kesombongan. Yesus menuruti iblis dong. Tapi Yesus tidak kepleset jebakan iblis. Melainkan Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja. Dimulai dengan kata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Yang kedua, saudara, iblis lalu membawa Yesus menunjukkan semua kerajaan dunia. Dan dia berkata, jika engkau menyembah aku seluruhnya ini, segala kerajaan, kuasa, kemuliaan duniawi akan menjadi milikmu. Wah, siapa yang gak ingin mulia? Siapa yang gak ingin kaya? Siapa yang gak punya kerajaan? Yang gak ingin punya kerajaan? Semua orang ingin membangun kerajaan bisnisnya. Semua orang ingin membangun kerajaan-kerajaan kemuliaan duniawi. Kenapa? Ini kebanggaan. Wah, itu orang kaya. Wah, konglomerat. Wah, betapa kita tuh senang kalau mulia, dimuliakan. Dan orang tahu untuk dimuliakan modalnya adalah kekayaan, status, jabatan. Siapa yang tidak ingin? Tetapi iblis memasang jebakan, jika engkau menyembah aku. Saudara, hati-hati saudara. Pada titik tertentu kita lebih mementingkan kekayaan, tanpa sadar kita sedang merendahkan Tuhan. Karena itu Yesus menjawab, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi ini bukan soal kekayaan, tapi siapa yang dimuliakan. Dan tanpa sadar kita sering memuliakan harta, memuliakan hal duniawi, bahkan tanpa sadar kita memuliakan iblis. Yang ketiga, saudara, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Kamu kan anak Allah, dan memang engkau Allah, lompat saja dari hubungan baik Allah ini. Nanti malaikat-malaikat pasti disuruh melayani kau. Malaikat mungkin datang ya, kayak Superman itu atau gimana, datang engkau, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Karena engkau anak Allah yang istimewa, nggak mungkin dong dibiarkan. Wah, kesombongan rohani, ketinggian hati bisa membuat kita itu mencobai Allah. Karena itu Yesus berkata, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan dikasih Tuhan, kadang-kala iblis itu menjatuhkan kita itu bukan, ya kadang-kadang iblis bisa memakai banyak cara dan saja ya strategi iblis ya. Penderitaan membuat kita itu meragukan kasih Allah. Kesulitan membuat kita stres. Tapi juga kesombongan
status kita, kelebihan kita, seringkali jadi alat iblis menjatuhkan kita. Jadi saudara, pertanyaannya, apakah kita ini bergantung pada Allah atau bergantung pada siapa? Kalau Yesus bergantung pada Allah, maka dia diminta supaya mengubah batu jadi roti. Enggak mau, saya enggak mau nuruti iblis. Saya itu bergantung pada Allah. Hidup saya tidak tergantung roti, tidak tergantung hal-hal duniawi, makanan-makanan atau enggak. Hidup saya bergantung Allah, enggak bergantung kamu, enggak bergantung ini dan itu. Ya saudara dan saya hidupnya bergantung pada siapa? Siapa yang Anda dan saya dengar? Ada tertulis, yaitu firman Tuhan. Atau yang lain, atau suara hati kita, keinginan kita, emosi kita. Siapa yang disembah ketika kita membuat keputusan, saya mau membuka bisnis, saya mau kuliah, saya mau menikah, saya mau melayani Tuhan, saya mau melakukan pekerjaan sosial, atau gereja juga mau mengerjakan ini tuh. Siapa yang dimuliakan? Jangan-jangan tanpa sadar kita sedang memuliakan diri kita sendiri. Jangan-jangan tanpa sadar kita sedang memuliakan bisnis yang kita bangun. Atau memuliakan orang-orang yang di sekeliling kita. Yang ketiga, siapa yang memimpin? Siapa yang diikuti? Atau jangan-jangan kita jatuh pada kesombongan rohani. Tuhan, aku ini istimewa loh. Layanilah aku. Sekarang. Wah, itu kan persis percobaan iblis tadi pada Yesus. Kalau engkau anak Allah, lompat saja. Nanti Allah akan menyuruh malaikat-malaikat untuk menatang engkau. Lompat saja. Pasti nggak ada masalah. Waduh. Setelah mau mengatakan, Tuhan aku ini istimewa loh. Layanilah saya, layani saya. Saya ini istimewa. Bukankah banyak di antara kita selalu merasa atau sering merasa demikian? Saya ini istimewa, Tuhan istimewakan saya. Kalau Tuhan tidak mengistimewakan saya tidak mau melayani Tuhan. Saya hanya mau melayani Tuhan kalau Tuhan mengabulkan doa saya ini. Waduh lah, memangnya kita ini siapa? Siapa yang harusnya kita ikuti? Yang mimpin kita harusnya Allah, bukan kita itu memperlakukan Allah seperti seorang pelayan yang menuruti kemauan kita. Itulah kesombongan rohani, merasa dirinya istimewa. Jadi kesimpulannya saudara, dalam setiap keputusan hidup saudara dan saya, apakah Tuhan yang memimpin hidup? Siapa yang menjadi pedoman Anda dalam setiap keputusan? Apakah Tuhan disembah dalam tiap keputusan hidup kita? Apakah Dia yang termulia dan dimuliakan? Apakah kita merendahkan diri pada Tuhan? Nah, yang dikasih Tuhan, awas. Keangkuhan, lupa diri, keras kepala. Dalam Alkitab ada istilah yang unik, yaitu kedegilan. Hati yang degil itu hati yang sulit sudah, mau dikhotbahi, mau diajari, mau diapakan, sulit, degil. Lebih dari keras kepala. Ada dalam kegelapan. Nah, orang yang seperti ini bisa hancur. Dan banyak sekali mahasiswa yang hancur. Harusnya studi sukses, nggak berhasil. Kenapa? Ya tadi jatuh dalam jebakan iblis. Wah, kamu cantik, wah pacaran, wah tahu-tahu hamil di luar nikah. Waduh, hati-hati saudara. Banyak pelesetan seperti kulit pisang ini di sekeliling hidup kita. Maka kita harus hati-hati. Banyak kerikil-kerikil dalam hidup kita bisa kepleset. Karena itu cara kita menjadi kuat menghadapi semuanya itu. Yang pertama, ingat firman Tuhan. Seperti Yesus menghadapi iblis selalu berkata, ada tertulis, ada firman. Jadikanlah firman itu menjadi pegangan, tuntunan, dan berlakukan. Yang kedua, arahkan hidup saudara pada Tuhan. Dalam segala hal kita membuat keputusan, apa Dia yang dimuliakan atau diri kita atau iblis jangan-jangan yang dimuliakan. Apakah kita sedang mentaati Tuhan atau mentaati keinginan kita? Apakah kita sedang menundukkan diri dan melayani Tuhan atau jangan-jangan kita memaksa Tuhan melayani kita? Mari hidup terarah pada Tuhan. Pak, bagaimana dengan persoalan, kesulitan? Percaya ada pengharapan di dalam Tuhan. Percaya sungguh Tuhan bekerja di tengah pandemi ini pun. Kita percaya Tuhan bekerja dan campur tangan. Yang ketiga, saudara, Yesus tidak mempan ditipu daya oleh iblis. Karena Dia konsisten memegang firman, sikap imannya konsisten.
Nggak hari ini taat, besok nggak taat. Hari ini setia, besok nggak setia. Dia konsisten. Pertanyaan saya, apakah saudara dan saya hari ini konsisten menjadi orang percaya? Hati-hati. Dan iblis tahu waktu yang tepat mencobai kita. Kapan? Seringkali pada saat kita merasa kuat. Pada saat kita tenang. Pada saat kita mapan. Karena itu orang yang jauh dari Tuhan, ini makanan empuk iblis. Karena itu jangan pernah menjauh dari Tuhan. Jangan pernah meninggalkan ibadah-ibadah saudara. Jangan pernah meninggalkan doa-doa pribadi saudara. Begitu Anda jauh dari Tuhan, Anda ini makanan empuk buat iblis. Kesombongan kita, status kita, semua yang kita anggap kelebihan, itu seringkali menjadi pintu masuk yang paling empuk buat iblis. Memplesetkan kita. Lama-lama kita jatuh oleh kelebihan kita. Mestinya kita bisa menikmati enaknya pisang, jatuh oleh kulit pisangnya. Nggak dapat pisangnya, jatuh karena kulitnya. Hati-hati saudara. Dan kenapa Yesus tidak bisa dijatuhkan? Karena Yesus sederhana. Ditawari kemuliaan duniawi, enggak, aku sederhana, enggak butuh semuanya itu. Sederhana dan dia rendah hati. Enggak minta dimuliakan. Jika engkau anak Allah, jika engkau anak, enggak mempat buat Yesus. Yesus rendah hati. Dia bahkan mau membasuh kaki murid-muridnya. Nah karena itu sudah dikasih Tuhan. Kerendahan hati ini akan menjadi kekuatan kita melawan godaan-godaan. Nah, kalau kita dekat dengan Allah, maka tempat itu enggak masalah. Mau di padang gurun, mau di tempat kos, mau di tempat kerja yang tidak nyaman, mau di sebuah rumah yang kecil, atau kehidupan seperti apa, enggak masalah. Karena itu akan bisa diubah menjadi karya dan taman Allah yang indah. Kalau kita dekat dengan Allah. Sebaliknya, kalau kita menjauh dari Allah, semua tempat, dimanapun kita berada, rumah yang megah, tempat kerja yang bagus, gereja yang nyaman, bisa jadi padang gurun yang mengerikan. Jadi bukan tempatnya padang gurunnya. Jadi jangan ada kesimpulan, Pak, dunia ini kayak padang gurun ya. Oh, siapa bilang? Jangan punya kesimpulan, oh iblis adanya di padang gurun. Wah, nggak ada di gereja. Oh salah. Jangan pikir, wah iblis, Yesus dibawa ke padang gurun. Oh berarti padang gurun itu tempatnya iblis. Oh bukan. Iblis tahu kelemahan kita, dan dimanapun kita berada, kita bisa dijatuhkannya. Dan semua tempat bisa menjadi tempat yang menjatuhkan kalau Anda dan saya tidak takut akan Tuhan. Nah demikian juga gereja juga harus waspada. Bukan cuma kita yang bisa jatuh, gereja juga bisa jatuh. Ketika gereja jatuh pada keangkuhan dan kesombongan, wah gerejaku hebat, gerejanya luar biasa. Wah ketika kita diistimewakan, dipuji, hati-hati saudara, harus lebih rendah hati. Rendah hati, sederhana, konsisten, pegang firman, muliakan Allah. Kata Pak Yoas, Pendeta Yoas, di tengah zaman digital ini gereja harus kritis, makin kritis melihat konteks kehidupan. Apalagi ketika ada yang memuji, wah gerejanya sudah bagus kok, nggak perlu diapa-apakan lagi, ibadah sudahlah, udah bagus, musik sudah bagus, PL-nya, pemimpin pujian sudah bagus, wah pengkhotbahnya sudah bagus. Wah itu bahaya, bahaya. Kita bisa jatuh karena kesombongan. Karena iblis, wah licik. Tidak heran saya beberapa kali mendengar komentar dan miris hati saya. Ketika di masa pandemi ini banyak orang mulai meninggalkan ibadah, entah karena kesulitan teknologi atau karena alasan lain, tapi sebagian mungkin karena boring, bosan. Atau generasi muda sudah mulai menjauh dari Tuhan. Ada penelitian yang saya dengar menemukan angka hampir 30% generasi muda tidak lagi kebaktian. Tapi ketika pemimpin-pemimpin gereja diberi informasi itu, ada yang berkata, enggak masalah. Mereka meninggalkan gereja, hak mereka, silakan. Gereja enggak butuh mereka, mereka yang butuh gereja. Ya, ini pendapat yang angkuh. Mestinya gereja kehilangan satu domba saja, nangis. Kita cari domba yang hilang itu. Karena itu gereja harus mengalami reformasi dan perubahan. Justru di masa dan zaman digital seperti ini, gereja dipanggil memberitakan Kristus dan hadir membawa kerajaan Allah itu di dunia digital ini, di dunia modern ini.
supaya yang pegang handphone menemukan Allah, menemukan Kristus dan kerajaan damainya, mendapatkan firman. Supaya orang yang sedang bermain dengan gamenya menemukan Kristus. Orang yang sedang bermedia sosial menemukan Kristus. Itulah panggilan gereja di masa kini. Gereja harus menjangkau generasi-generasi yang terhilang. Karena itu gereja harus merubah visinya, misinya, strateginya, programnya, ibadahnya. Jangan sampai ada generasi bilang aku sudah gak seneng kok dengan ibadahnya. Gak suka. Wah, kalau orang sudah gak suka, bagaimana gereja bisa menggembalakan generasi ini? Gereja dipanggil menggembalakan generasi digital, generasi maju, anak-anak kita. Ada penelitian di Indonesia. Sekarang sudah lebih banyak generasi muda ketimbang generasi yang sebelumnya atau dewasa. Maka nanti pemilu 2024 diduga hampir 60-70% itu pemilih muda yang kritis. Ada perubahan demografi di Indonesia. Dan gereja tidak bisa hanya melayani generasi lalu. Gereja juga dipanggil menggembala generasi masa kini yang canggih, yang punya selera, yang punya budaya, yang punya kebiasaan yang sedikit beda dengan generasi lalu. Gereja harus hadir, akrab, menarik, didengar, baru bisa menggarami, baru bisa menuntun mereka. Kalau ibadahnya tidak disukai generasi muda, bagaimana gereja bisa menuntun generasi muda? Kalau ibadahnya tidak disukai generasi digital, bagaimana gereja bisa menuntun generasi ini? Ayo kita mereformasi gereja. Salah satu yang gereja yang lakukan ya melalui pelayanan-pelayanan multimedia kita. Salah satunya melalui ini Sate Bang Jack, ya, saat teduh harian. Ya, ini salah satu Sate Bang Jack, saat teduh harian yang di setiap pagi 5:30 selalu sudah diwartakan. Ini panggilan buat generasi muda. Saya senang di dalam pelayanan Sate Teduh Harian ini yang terlibat anak-anak muda. Karena memang anak-anak muda, ayo anak muda GKI Gejayan, anak muda, mari jadikan kesaksian atau bersaksi tentang Kristus menjadi gaya hidup Anda. Ketika Anda pegang HP, saksikan Kristus lewat HP Anda. Ketika Anda bermedia sosial, ketika Anda berinternet, berselancar, ketika Anda sedang melakukan segala sesuatu, jadikan itu alat bersaksi. Seperti teman-teman kata di Makna Ministry pagi 5:30, tapi tentu saja ini rekaman ya, sudah, wah memberitakan kesaksian. Nah inilah panggilan kita di dunia digital. Nah akhirnya gereja panggilannya tadi bukan cuma memberitakan Kristus dan menghadirkan kerajaan Allah, bukan hanya menggembala, tapi juga membuat orang di dunia merasakan kasih Allah. Sebab di dunia ini banyak orang bertanya, di manakah Allah? Mengapa hidupku begitu berat? Apakah benar Allah mengasihiku? Saudara dan saya warga gereja dan gereja sebagai institusi atau kebersamaan kita dipanggil untuk menyatakan, ya betul Allah mengasihimu. Apa buktinya? Saya ini buktinya. Diri sayalah buktinya. Karena itu bernikah saudara dan saya berdoa, Tuhan Yesus, tolonglah agar diriku ini dapat menjadi jawaban buat orang-orang di sekelilingku yang sedang bertanya, apakah Allah mengasihiku? Di mana Allah? Apakah Allah benar ada? Jadikan diri kita dan gereja kita jawaban. Ya betul, Allah mengasihimu. Buktinya adalah kami ini. Artinya beranikah kita berkata, Tuhan jadikan diriku jawaban. Kalau seorang istri atau seorang suami bertanya, apakah Allah mengasihiku? Beranikah pasangannya berkata, ya aku ini jawabannya. Aku adalah berita dari Tuhan buat kamu. Aku ini kesaksian dan bukti kasih Allah bagimu. Aku ini mewujudkan karya dan kasih Allah bagimu. Ketika anak-anak kita bertanya, apakah Allah mengasihiku? Apakah orang tua berani berkata, ya kami ini jawabannya. Allah mengasihimu. Apa yang kami perbuat? Bukti kasih Allah padamu. Ketika tetangga kita, dunia kita mencari Allah, beranikah gereja dan diri kita juga mengatakan, ya betul, Tuhan mengasihimu, kamilah buktinya, kami adalah saksinya, kami mewujudkan itu. Nah gereja yang semacam ini, gereja yang menjadi jawaban. Pribadi yang semacam ini, pribadi menjadi jawaban.
Ada pencobaan, ada banyak masalah bisa memplesetkan hidup kita. Tapi mari kita tidak jadi kulit pisangnya. Mari kita jadi pisang yang enak. Ngomong-ngomong pisang yang enak. Enak betul. Wah, manis. Nah, lebih baik jadi pisangnya, jangan jadi kulitnya pisang. Apakah Anda membuat pasanganmu terpleset atau pasanganmu menikmati pisang yang enak? Bagus sih. Apakah Anda membuat anak-anakmu terpleset atau anak-anakmu menikmati pisang yang bagus sih? Apakah Anda membuat dunia ini terpleset atau membuat dunia menikmati indahnya kasih Allah? Saudara, untuk itu mari kita buang kerikil-kerikil yang mengganggu hidup kita. Kita buang saja. Buang sampah sini. Dah, kerikil-kerikil mengganggu kehidupan. Dah, keangkuhan kesama buang. Dah. Nah, saudara, untuk itu mari bertobat. Membangun pertobatan yang sungguh, membangun spiritualitas kita agar kita betul-betul bisa menyatakan kasih Allah. Cobaan, gangguan bisa selalu ada. Tapi ketika kita berpegang pada firman-Nya, ketika kita terus melangkah bersama Tuhan, ketika kita konsisten, ketika kita rendah hati, maka godaan tidak akan menjatuhkan kita. Sebaliknya, kita akan menjadi bukti kasih Allah, pada sesama, pada dunia, memuliakan Allah. Pertanyaannya, maukah kita di masa Prapaskah ini mengingat dan belajar untuk lebih bersyukur? Karena itu kita melakukan aksi puasa melalui banyak cara. Puasa, bersyukur, meskipun mungkin belum cukup seperti yang kita inginkan. Belajar bersyukur, belajar memahami orang lain, belajar memahami suami istri walaupun belum sehati. Belajar sabar meskipun kita terbebani. Aduh, orang ini kok begini, kok begitu. Sabar. Belajar setia meskipun tergoda. Belajar memberi meski mampunya tak seberapa. Belajar mengasihi meski disakiti. Belajar tenang meski gelisah. Belajar percaya meskipun susah. Belajar tersenyum meski hati ini mau menangis. Belajar ikhlas meski berat. Inilah cara hidup di dalam Tuhan di masa ini. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Ambil waktu teduhmu, saudara. Jangan biarkan ibadah hari ini berlalu tanpa engkau menundukkan hati dan dirimu di hadapan Tuhan. Saudara dan saya sama, banyak kelemahannya. Saya banyak kelemahannya. Kalau ngomong soal dosa dan kegagalan, saya banyak. Tapi mari kita belajar. Bertobat dan memperbaiki diri. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Ya tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Ayo saudara, balik, bertobatlah. Oh, baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan menunggu, Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan biarkan sampai Anda terpeleset dan jatuh. Baliklah. Mari balik pada tangan kasih-Nya. Di sanalah kau rasakan hangatnya. Kau kan hidup dalam kelimpahannya. Oh, baliklah pada Bapa. Ayo balik saudara. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan menunggu. Bertobat, tunggu kepadamu.
akar prapaskah ini ada banyak yang kering. Carang kering, daun kering, mungkin ini sekering hatimu. Mungkin ini sekering imanmu. Mungkin ini sekering hubunganmu dengan Allah. Mungkin ini sekering hubungan Anda dengan pasangan Anda. Mungkin ini sekering hubungan Anda dengan orang tua, dengan sesama. Ayo bertobat. Harus mulai dari diri kita sendiri. Dan Allah berkuasa menjadikan apapun menjadi bagus. Bahkan padang gurun menjadi taman Allah. Kalau ada pertobatan. Oh, baliklah pada Allah, jangan lambat, hai sobatku. Tuhan menunggu, Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa, jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Mari kita berdoa. Buat saudara yang mau sungguh-sungguh bertobat, lipat tanganmu di tempatmu masing-masing. Katakan pada Allah, Tuhan, aku tidak mau menjadi kering kerontang seperti tanaman-tanaman. Aku tidak mau hanyut oleh keangkuhan dan kesombongan. Aku tidak mau ditipu daya oleh iblis dan aku nggak bisa luput dari itu. Aku ingin belajar dari Yesus. Ketika tegar, kuat menghadapi segala tipu daya dunia dan iblis. Melalui segala godaan dan cobaan-cobaan. Berdoalah. Ya Tuhan, dengarkanlah tiap doa. Ya Tuhan, dengarlah tiap tetesan air mata. Ya Tuhan, dengarkanlah setiap orang yang hari ini ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Ingin menjadi pemuda-pemudi yang lebih baik. Ingin menjadi orang-orang yang lebih baik. Biarlah oleh kasih karunia-Mu kami melangkah di setiap pilihan hidup kami. Kami tidak lagi terpeleset dalam godaan dan cobaan-cobaan iblis dan godaan-godaan dunia ini. Melainkan kami boleh dalam setiap perkara memuliakan nama-Mu. Dalam setiap perkara firman-Mu yang menjadi pegangan kami. Dalam setiap perkara kami belajar untuk pakai prinsip iman. Dalam segala perkara kami belajar rendah hati, sederhana. Ya Tuhan, Engkau dipermuliakan melalui hidup kami. Kami mau berdoa untuk rencana hidup, studi, kerja, usaha dari saudari Felicia Christine dan suami dari Ibu Masterina. Berkati ya Tuhan, supaya diberkati oleh Tuhan segala rencana upaya-upaya tersebut. Kami berdoa untuk kesembuhan Bapak Beni Sugiantono, Bapak Anna Triana, Ibu Sri Mulyati, juga untuk teman-teman kami yang sedang terpapar COVID. Berkatilah mereka Tuhan, sembuhkanlah dengan pertolongan-Mu. Biarlah semua orang yang hari ini memohon kesembuhan segala macam penyakit, hadirlah ya Tuhan di sana. Tolonglah, karena kami tahu Tuhan mengasihi mereka. Tuhan akan memberikan pemulihan kesembuhan yang terbaik pada waktunya. Kami serahkan juga dunia yang sedang bergejolak dalam tangan. Supaya dunia tidak menjadi bagaikan suasana padang gurun yang mengerikan. Melainkan boleh menjadi padang gurun yang membawa berkat. Yang membuat orang makin dekat dengan Tuhan. Karena kami tahu dunia ini penuh dengan tantangan. Tapi Tuhan ada di sana, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan doa-doa syafaat kami ini. Amin. Mari bersama seluruh orang percaya di segala tempat dan di sepanjang segala abad
kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Dalam kesempatan ini kami mempersilahkan jemaat untuk scan barcode QRIS di layar gadget jemaat, sedangkan persembahan tunai dapat dikumpulkan melalui kantor gereja. Mari kita mengumpulkan persembahan sambil mengingat 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Kita baca bersama-sama. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Selamat memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya dimuliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Saudaraku, di hari ini kita juga ada sedikit merayakan rasa syukur kita akan ulang tahun GKI Gejayan kedua-dua. Ya, yang merasa GKI Gejayan angkat dua tangannya begini, dua-dua. Yang merasa GKI Gejayan, ya. Dua-dua. Ya. Ya, bersama-sama kita menjadikan dua-dua ini menjadi momen perubahan gereja. Gereja yang merubah dirinya untuk menjadi gereja yang aktual, hadir, akrab bagi dunia. Dalam pelayanan, dalam kesaksian, tapi juga dalam penggembalaan. Supaya dunia ini mendengar kasih Allah dan merasakan kasih Allah. Nah, itu melalui saya, saudara-saudara semua, ya. Mari kita rayakan. Ya, ini sudah hadir bersama kita Ketua Majelis GKI Gejayan tahun 2022, Bapak Penatua Teddy. Ya, juga ada Ibu Elok sebagai penatua dan juga teman-teman. Mari silakan. Saudara dikasih Tuhan, tumpeng ini yang akan saya potong bersama Pak Ketua Majelis menjadi simbol semangat kita. Tumpeng yang bagaikan gunung kita yakini sebagai kita tundukkan gereja kita kepada gunung batu kehidupan, yaitu Allah, pemimpin gereja. Jadi pemimpin gerejanya bukan majelis, bukan saya,
bukan Pak Teddy, tapi Allah sendiri. Mari dengan keyakinan, puji nama Tuhan, kita potong. Pak Teddy, Bu Elok, teman-teman aktivis semua, ini adalah tekad kita menjadikan gereja kita gereja yang memuliakan Tuhan. Tuhan yang memimpin, Tuhan diberkati. Selamat ulang tahun gerejaku. Selamat ulang tahun gejayanku. Semoga kasih Tuhan besertamu. Berkatnya melimpah dalam hidupmu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun gerejaku. Selamat ulang tahun gejayanku. Semoga kasih Tuhan besertamu. Berkatnya melimpah dalam hidupmu. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus berkati. Nah, kita mau mendengar sedikit kata-kata sambutan dari Ketua Majelis. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita bersyukur sebagai jemaat oleh karena penyertaan dan pelanggaran Tuhan, GKI Gejayan boleh berdiri sebagai jemaat mandiri dan melayani hingga usia 22 tahun pada tanggal 3 Maret 2022. Mensyukuri ini, mari kita hening sejenak untuk mengucapkan permohonan bagi gereja kita kepada Tuhan. Kita sudah memotong tumpeng dan baginya sebagai pengingat. Gereja ini adalah persekutuan tubuh Kristus dan Yesus sendiri sebagai kepala. Selamat ulang tahun gerejaku. Mari kita nyanyikan kembali lagunya. Bagi jemaat yang ada di rumah, kiri kanannya dikasih selamat ya. Selamat ulang tahun. Ini gereja kita bersama, selamat ulang tahun. Semuanya yang di rumah, kasih selamat satu sama lain. Selamat ulang tahun gerejaku. Selamat ulang tahun gejayanku. Semoga kasih Tuhan besertamu. Berkatnya melimpah dalam hidupmu. Bapak Ibu, mari kita membawa persembahan kita dan kita akan mendoakan juga untuk gereja kita yang minggu ini berulang tahun. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang sudah Engkau berikan kepada kami, juga kesempatan kami untuk beribadah pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk semua firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan. Tuhan, terkhusus pada hari ini kami berdoa untuk gereja kami GKI Gejayan yang pada tanggal 3 Maret lalu berulang tahun ke-22. Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa mencurahkan Roh Kudus dan berkat-Mu kepada kami. Terima kasih juga Tuhan, kami boleh bersama-sama melayani di gereja kami GKI Gejayan. Suka dan duka sudah Engkau berikan kepada kami. Biarlah ya Tuhan, melalui semuanya itu kami boleh didewasakan kembali ya Tuhan untuk semakin memuliakan nama-Mu dan juga ya Tuhan semakin melebarkan kerajaan-Mu. Pagi yang indah ini ya Tuhan, kami juga boleh mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan mau memberikan berkat-Mu kepada persembahan ini, agar melalui persembahan ini ya Tuhan, nama-Mu dan kerajaan-Mu semakin dilebarkan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat ulang tahun GKI Gejayan, Tuhan memberkati semuanya. Selamat ulang tahun.
Selamat ulang tahun GKI Gejayan. Jemaat terkasih, mari dengan segenap hati kita mengangkat pujian serta menyembah Tuhan, Sang Raja Keagungan. Marilah kita menjalani kehidupan kita sehari-hari di pekan yang baru ini dengan tetap teguh berpegang pada firman Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita dan menolong kita untuk melakukan kehendak-Nya. Apapun tantangan dan cobaan yang kita alami, teruslah menyatakan kebenaran-Nya. Bangkit, serukan nama Yesus. Awaslah, iblis selalu menanti saat yang baik untuk menjatuhkan kita. Tetapi kuatlah di dalam Tuhan, dalam segala perkara. Bahkan menang atas segala cobaan itu. Bahkan kita boleh menjadi kesaksian. Menyatakan kasih Allah kepada dunia. Dan kuatkan, teguhkan hatimu, saudara. Tidak ada godaan dan cobaan yang bisa menjauhkan Anda dari kasih itu Allah. Karena itu hadirlah jadi jawaban kasih Allah bagi keluarga dan dunia. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hosiana, Hosiana,
Bapak Ibu yang di YouTube yang ingin mengikuti fellowship bersama pendeta, penatua, dan pembina dapat bergabung ke link Zoom yang sudah tersedia. Selamat berkarya di pekan yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Melebihi batas kekuatan.